Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afif Hidayat Mustafa dari kelas Teknik Elektronika 2B Politeknik Negeri Cilacap dengan nomor pokok mahasiswa 201101019. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang perawatan dan perbaikan kalkulator. Sebelum kita membahas ke kalkulatornya, saya akan membacakan apa itu perawatan dan perbaikan. Perawatan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud menjaga peralatan atau mesin agar dapat berfungsi dengan baik. Perbaikan adalah pemulihan suatu kondisi peralatan atau permesinan yang telah mengalami kerusakan atau penurunan performa sehingga tetap atau mendekati semula. Jadi dapat disimpulkan dari perawatan dan perbaikan ini, perawatan itu intinya itu untuk mencegah kerusakan. Kalau perbaikan itu memperbaiki atau barang sudah terlebih dahulu rusak. Kemudian kalkulator adalah alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sampai kepada kalkulator sains atau kalkulator ilmiah yang dapat menghitung rumus matematika tertentu. Komponen-komponen kalkulator. Komponen yang pertama yaitu layar kalkulator. Pada kalkulator terdapat layar persegi panjang yang menunjukkan hasil perhitungan angka. Layar tersebut pada dunia elektronika dikenal dengan istilah 7 segment. Penggunaan 7 segment pada kalkulator memiliki unggulan dalam hal penggunaan daya baterai yang rendah. Kemudian chip prosesor atau IC. Pengolahan angka diatur sedemikian rupa oleh sebuah chip atau integrated circuit. Semakin rumit proses perhitungan yang dapat dilakukan oleh kalkulator, maka semakin canggih pula chip yang dimilikinya. Kemudian sensor keyboard kalkulator. Pada kalkulator terdapat sebuah papan PCB yang dilengkapi oleh sensor dan memiliki fungsi untuk menerima input dari tombol. Proses input terjadi. Permukaan PCB harus dilapisi oleh membran keyboard terlebih dahulu. Kemudian baterai lithium. Daya utama kalkulator yakni menggunakan baterai lithium ion sebesar 3 volt. Baterai lithium ini dapat bertahan hingga bertahun-tahun lamanya karena penggunaan daya pada kalkulator digital cukup rendah. Kemudian tombol kalkulator. Kalkulator dilengkapi keyboard dalam bentuk tombol sebagai inputan angka maupun operasi matematika. Tombol pada kalkulator tersebut terhubung langsung ke membran keyboard sebelum dibaca oleh sensor. Membran keyboard kalkulator. Antara tombol keyboard dan kalkulator dan PCB terdapat sebuah membran lapisan dari karet. Tujuannya agar input dari tombol keyboard yang berasal dari material plastik tidak merusak pada PCB ketika ditekan. Kemudian cara-cara merawat dan memperbaiki kalkulator. Sebelum saya membahas cara merawat dan memperbaiki kalkulator, saya akan membuka bagian dalam dari kalkulator yang saya review. Kalkulator yang saya review yaitu kalkulator saintifik. Kalkulator saintifik adalah kalkulator ilmiah digunakan berbagai operasi matematika seperti operasi dasar, pengurangan ke operasi kompleks yang lebih tinggi seperti diferensiasi, integrasi, dan sebagainya. Mari kita buka dan lihat apa yang ada di dalamnya. Hati-hati saat mencopot bautnya karena baut di kalkulator ini berukuran kecil dan mudah hilang bila asal menempatkannya.
Apabila sulit, gunakan japit ini. Ini semua terlihat di dalam kalkulator ilmiah. Papan hijau ini dikenal sebagai papan sirkuit. Izinkan saya untuk jelaskan komponen-komponen kalkulator saintifik. Setelah dibuka, kalkulator masih bekerja dengan normal. Yang saya tunjuk ini merupakan chip atau IC yang merupakan otak pada kalkulator saintifik. Semua struktur kecil ini juga kapasitor yang dipasang ke PCB. Semua ini mewakili komunikasi antara satu komponen ke komponen lain di PCB. Data akan ditransfer dari satu komponen ke komponen lain. Saya buka baut-baut yang ada di PCB untuk melihat dalamnya. Seperti biasa, jangan lupa hati-hati dalam mencopot dan menempatkan bautnya karena berukuran kecil, dan apabila susah dicopot bisa gunakan jabitan. Kita copot dengan pelan-pelan, dengan hati-hati, dan ini merupakan layar pada kalkulatornya. Nah, seperti itulah dalamnya. Itu ada sensor tombolnya dan membrannya. Membrannya terletak antara keyboard dan PCB untuk melindungi goresan pada PCB-nya. Kita pasang kembali. Ini merupakan baterai lithium dengan ukuran 3 volt. Baterai ini bisa diisi ulang. Kemudian kita pasang baterainya lagi. Kabel warna hitam ini adalah ground yang dihubungkan antara negatif baterai ke PCB, dan ini merupakan VCC atau kabel bertegangan yang dihubungkan dari baterai kutub positif ke PCB. Baik, kita kembali ke cara merawat dan memperbaiki kalkulator. Yang pertama, bersihkan secara berkala. Apabila Anda memakai kalkulator di area berdebu, sebaiknya Anda membersihkan menggunakan lap kering sehari-hari. Yang kedua, hindari dari air. Apabila Anda memakai kalkulator di area yang lembab seperti kantin, dapur, sebaiknya kalkulator ada bungkus dengan plastik bening agar tidak terkena
terkena cairan secara tidak sengaja. Ketiga, ganti baterai. Ganti baterai dengan segera apabila sudah habis atau bahkan hampir habis, guna mencegah cairan baterai keluar dari baterai tersebut. Cairan tersebut bersifat asam sehingga dapat menimbulkan karat pada papan PCB. Keempat, jaga baik-baik kalkulator Anda dari terjatuh, karena jatuh dapat menyebabkan pecahnya LCD. Demikian pula dari tekanan seperti kedudukan untuk kalkulator pocket atau saku. Kelima, apabila kalkulator Anda tertimpahan air, segera keringkan menggunakan lap. Balikan agar air kembali keluar, diamkan selama beberapa jam. Apabila Anda cukup berpengalaman, buka bautnya, keringkan papan PCB beserta tombol-tombolnya, lalu pasang kembali. Sekian presentasi mengenai kalkulator dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.